Kenalkan, nama saya Dr. Hana, basic saya di Objin ya. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar, mungkin sedikit berat ya teman-teman semua ya, mudah-mudahan tetap bisa disimak ya. Kita akan belajar tentang hormon ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa segera kita bisa edukasi ya untuk calon-calon konsumen kita. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang manfaat kandungan flavonoid pada propolis terhadap kesuburan pria dan wanita. Seperti yang kita ketahui teman-teman semua bahwa yang menjadi keunggulan propolis itu adalah kandungan bioflavonoidnya. Nah, gimana nanti bioflavonoid akan bekerja terhadap program hamil atau kesuburan pria dan wanita. Baik, next Kak. Ya, sebelum kita membahas tentang manfaatnya, kita kenali dulu tentang propolis. Ya, propolis ini kita sudah paham semuanya ya teman-teman semua bahwa ini adalah suatu produk yang dihasilkan oleh lebah madu dan mengandung resin serta lilin lebah yang dikumpulkan dari sumber tanaman. Jadi propolis ini dia diproduksinya sedikit ya oleh lebah-lebah tersebut. Kenapa dia diproduksi sedikit? Itu karena memang dari beberapa jurnal yang saya baca bahwa lebah itu ternyata tidak punya imunitas tubuh teman-teman. Sehingga bagaimana perlindungannya dia dapatkan dari propolis tersebut yang melapisi sarangnya. Nah, insya Allah kita akan next Kak. Ya, ini kita akan masuk kepada komponen yang penting yang terkandung di dalam propolis, namanya bioflavonoid, atau biasanya kita sudah kenal ya teman-teman semua bahwa flavonoid ini yang terkandung di dalam British propolis lebih tinggi dibandingkan mungkin propolis jenis lainnya teman-teman ya, karena memang flavonoid, kadar flavonoid yang terkandung di dalam sebuah propolis itu tergantung dari di mana lebah itu berasal. Ya, insya Allah tidak diragukan lagi bahwa British propolis memiliki bioflavonoid yang jauh lebih tinggi. Tapi apa sih dok sebenarnya flavonoid itu sendiri? Jadi dia merupakan antioksidan ya teman-teman yang melawan radikal bebas. Seperti kita ketahui sehari-hari kita dipapar oleh banyak radikal bebas. Contohnya apa? Polusi, asap rokok dari makanan dan sebagainya. Dan ini akan dilawan oleh flavonoid ya dan memberikan efek positif sehat pada tubuh kita termasuk untuk kesuburan pria dan wanita. Next Kak. Ya, sekarang kita akan belajar teman-teman, mungkin singkatnya aja ya. Sebenarnya yang berhubungan dengan hormon ini sangat kompleks, tapi insya Allah di sini saya akan berusaha untuk memberikan poin-poinnya saja. Kenapa sih kok sudah banyak kita dapatkan di BP ya testimoni ya atas izin Allah itu mereka berhasil program hamil wasilah British propolis. Nah, British propolis itu ngapain aja dok? Nah, kita akan belajar ya sekarang. Yang pertama adalah tentang kesuburan pria dulu. Jadi, kandungan yang ada di dalam British propolis yaitu kandungan flavonoid tadi, itu dia akan berdampak pada dua hormon di dalam tubuh seorang pria. Pertama adalah hormon testosteron ya. Jadi hormon testosteron ini akan meningkat dari kita konsumsi rutin ya flavonoid tersebut, dia akan meningkatkan hormon testosteron. Fungsinya buat apa dok? Jadi fungsi hormon testosteron ini dia berfungsi untuk produksi sel sperma pada laki-laki ya. Jadi memang kan ada beberapa laki-laki yang memang mungkin ada kelainan pada pembentukan spermanya. Nah, flavonoid tadi bekerja pada produksi sperma tadi agar kualitas spermanya lebih baik, lebih bagus. Dilihat dari mana dok? Dari jumlahnya, dari pergerakan sperma tadi dan sebagainya. Nah, ini akan mempengaruhi terjadinya suatu kehamilan ya. Dengan kualitas sperma yang bagus itu akan mempercepat peluang terjadinya kehamilan.
Kedua, dia akan berpengaruh terhadap produksi hormon androgen. Ya, jadi yang pertama adalah hormon testosteron, yang kedua adalah hormon androgen. Nah, gimana caranya kerjanya si flavonoid tadi kepada hormon androgen? Nah, dia nanti akan bekerja di libido, teman-teman. Jadi kita ketahui ya bahwa ada orang-orang yang tidak hanya lansia ya, ada beberapa mungkin sekitar usia 30-an yang karena oksidan tadi ya, banyak makanan lemak, cepat saji dan sebagainya sehingga menyebabkan hormon androgen menurun. Lalu apa yang terjadi, Dok, ketika hormon androgen tadi nurun kadarnya di dalam tubuh? Nah, seseorang laki-laki tadi akan mengalami penurunan libido. Dengan kata lain, gairahnya akan menurun, ya. Kemudian dia akan mengalami disfungsi ereksi. Ya, kalau kita belajar ya bahwa disfungsi ereksi ini memperkecil terjadinya peluang kehamilan ya. Kemudian akan mudah lelah juga ya, penurunan massa dan kekuatan otot. Sehingga dari flavonoid tadi semua diperbaiki hormonnya, insya Allah dari sisi stamina laki-laki dan juga dari sisi sperma akan mensupport terjadinya program kehamilan. Baik, next Kak. Yang kedua ini adalah manfaat kandungan flavonoid ya terhadap kesuburan wanita. Nah, ini lebih kompleks lagi sebenarnya, namun kita tahu ya bahwa wanita itu adalah manusia hormon ya. Sangat penting hormon estrogen ini bagi wanita karena mempengaruhi siklus menstruasi dan juga kesuburan wanita. Ya, dia juga akan mempengaruhi yang namanya mood. Nah, si flavonoid ini, teman-teman ya, flavonoid yang ada dalam propolis ini sifatnya fitoestrogenik. Apa itu, Dok? Jadi sejenis fitonutrien atau sejenis senyawa yang berasal dari tumbuhan tadi ya, dia khasiatnya sama dengan estrogen yang dihasilkan secara alami oleh tubuh manusia. Ya, jadi dengan perempuan yang punya hormon estrogen yang stabil ya, bagus, tidak berkekurangan, insya Allah ini akan mempengaruhi terhadap kesuburan wanita tersebut. Ya, dia juga akan mengalami siklus menstruasi yang teratur, yang normal ya, dan ini juga akan membantu dalam merangsang ovulasi. Apa itu ovulasi, Dok? Ovulasi itu adalah ketika sel telur itu masanya keluar ya, pada masa-masa subur wanita ya, dia akan keluar sel telurnya, kemudian bertemu dengan sel sperma, kemudian terjadi pembuahan. Jadi dia akan merangsang ovulasi. Ya, kemudian meningkatkan fungsi ovarium atau apa itu? Itu adalah indung telur. Ya, jadi kemudian merangsang pertumbuhan sel telur. Seperti yang kita ketahui ya, teman-teman semua, beberapa konsumen kita yang mengalami sulit hamil ya atau dalam jangka waktu lama tidak memiliki keturunan, itu biasanya disebabkan oleh PCOS atau polycystic ya ovary syndrome. Nah, ini apa, Dok? Ini sel telurnya banyak, tapi sel telurnya kecil-kecil. Nah, si flavonoid tadi ketika kita sarankan calon konsumen kita konsumsi rutin, dia akan merangsang pertumbuhan sel telur semakin besar dan semakin matang. Sehingga ketika masa subur tiba, dia akan siap untuk dikeluarkan dari indung telur. Sehingga nanti akan terjadi pembuahan bertemu dengan sel sperma. Selain itu, dia meningkatkan jumlah sel telurnya. Jadi, sel telur yang akan diproduksi akan meningkat jumlahnya. Tidak hanya sedikit, sehingga memperbesar terjadinya peluang kehamilan selama setiap siklus menstruasinya. Jadi, semuanya diperbaiki, teman-teman. Jadi, flavonoid ini kerjanya memperbaiki seluruh hormon yang ada di dalam tubuh kita. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk organnya saja, tapi hormonnya juga dipengaruhi oleh si flavonoid tadi. Oke, next Kak. Ya, ini 2 slide terakhir saya ya. Apa yang akan terjadi jika kadar estrogen kita menurun? Ya, tadi kan kita tahu bahwa flavonoid tadi berfungsi
menyerupai estrogen yang di dalam tubuh. Nah, yang terjadi adalah siklus men itu tidak teratur. Tentunya kalau siklus men seorang wanita tidak teratur, itu juga akan mempengaruhi masa suburnya. Kemudian tingkat kesuburan menurun, tulang mudah mengeropos ya, dan juga mudah terjadinya depresi atau bad mood pada seorang wanita. Jadi insya Allah semuanya diperbaiki dari sisi hormon. Baik, next. Ya, ini adalah slide terakhir saya, teman-teman. Ini ada beberapa tips program hamil versi BP yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua untuk bisa diedukasikan kembali ke calon konsumennya yang ingin atas izin Allah ya, ikhtiar menggunakan British Propolis untuk program hamilnya. Pertama, wajib konsumsi BP suami istri itu wajib ya, karena ini adalah program bersama. Tentunya istirahat yang cukup, pola makan sehat, dan gizi seimbang, melakukan olahraga secara rutin, berhenti merokok, karena merokok itu dia sebagai oksidatif yang merusak sel tubuh, juga dia akan merusak sel sperma. Kemudian batasi makanan cepat saji. Ya. Lalu apalagi dok? Nih, ini adalah poin penting nih nomor 7 teman-teman. Perhatikan penggunaan celana yang terlalu ketat bagi pria. Nah, ini mungkin kadang kita sering lupa ya teman-teman ya, bahwa sebenarnya penggunaan celana yang terlalu ketat bagi seorang pria itu akan membuat suhu di daerah testisnya itu akan meningkat, sehingga mempengaruhi fungsi dari testis tadi dan merusak sel sperma yang ada di dalamnya. Ya, ini perlu diperhatikan ya. Silahkan untuk diedukasi kepada calon konsumennya. Selanjutnya adalah konsumsi asam folat minimal 1 bulan sebelum program hamil terjadi. Suami istri ya. Terakhir kita punya program sehat ya bersama BP Group yang alhamdulillah sudah dirancang oleh beberapa dokter trainer ya teman-teman. Silahkan diikuti saja panduannya, insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua. Yang penting adalah apa teman-teman, ikhtiarnya kita mengedukasi mereka, ikhtiar sebagai manusia, ada ikhtiar langit dan ikhtiar bumi ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman semua tentang manfaat dari bioflavonoid yang ada di dalam propolis ya, apalagi dalam British Propolis ini flavonoidnya tinggi ya. Jadi sayang sekali kalau tidak kita syiarkan seluas-luasnya untuk membantu mereka yang sedang merindukan yang namanya buah hati. Mungkin itu saja teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.